Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadir dalam majlis online ini. Walaupun dalam masih masa-masa pandemi yang udah mendekati endemi sebenarnya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah melalui waktu yang ada ini untuk bersilaturahmi, melaksanakan majlis online dengan tema adab bersilaturahmi ketika Lebaran yang akan diasuh oleh Al-Habib Muhammad Al-Habsyi. Untuk itu, sebelum materi yang akan disampaikan oleh Habib Muhammad Al-Habsyi, mungkin Ana sedikit mintakan kata sambutan dari Ketua Bidang Dakwah, Kabid Kepala Bidang Dakwah DPC Robito Alawiyah Palembang kepada Habib Abdurrahman. Tafadhol mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diizinkan kita bersama berkumpul lewat via Zoom ini dalam acara yang insyaallah yang mulia yang bagus, yaitu dalam acara silaturahim untuk mengenai daripada silaturahim waktu Lebaran, mungkin juga setelah Lebaran. Di sini Al-Faqir mengucapkan terima kasih kepada Ustazuna kita, Habibana kita, Habib Muhammad bin Hussein bin Anis bin Alawi bin Ali Al-Habsyi. Beliau termasuk daripada alumni Sunniyah Salafiyah Pasuruan juga. Beliau asli Solo, via jamaah via Zom. Begitu juga beliau juga termasuk daripada bidang dakwah juga ya. Terus daripada Jawa Tengah. Benar ya Habib Muhammad ya? Marhaba. Nah, jadi keuntungan bagi kita semua galau-galau bisa belajar lewat beliau ke sana, walaupun kita lewat via Zoom. Mudah-mudahan kita bisa bertemu beliau di Solo nanti insyaallah. Alhamdulillah. Ini kami menyampaikan sedikit saja. Alhamdulillah dalam bulan Ramadan ini pemirsa via Zoom ini kami sudah mengadakan dalam bulan Ramadan ini dalam acara keagamaan selama bulan Ramadan, di antaranya ada acara kurma yaitu ceramah bulan Ramadan yang daripada alumni Hadromo dari pondok pesantren. Setiap Senin, Kamis, Sabtu juga kami mengadakan daurah, dan begitu juga mengadakan daurah tentang sholat, mengenai daurah apalagi itu mengenai adalah ibu rumah tangga Islami. Dan terakhir acara dalam Ramadan bidang dakwah Palembang ini yaitu mengadakan via Zoom bersama Habib Muhammad. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian semuanya. Dari itu yang sempat via Zoom di sini, mudah-mudahan doakan, mudah-mudahan tahun depan kita bisa mengadakan lagi dalam bulan Ramadan mungkin. Dan ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat daripada pengumuman sedikit ini untuk kita sekalian semuanya. Minta maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakallahu khair Habib Abdurrahman. Terima kasih atas kata sambutannya. Mungkin langsung saja Habib, kita lanjut ke materi yang akan disampaikan oleh Habibina Muhammad Al-Habsyi. Kepada Habib Muhammad Al-Habsyi, tafadhol mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya hormati, yang saya muliakan segenap ikhwani rahimakumullah, para habaib, para asatid yang dimuliakan Allah Ta'ala, khususnya DPC Robito Alawiyah Palembang, utamanya bagian dakwah, dan juga akhina Al-Habib Abdurrahman bin Taufik bin Syihab. Bicara tentang Lebaran, maka kita tentunya harus berbicara tentang permasalahan hukum, permasalahan adab, permasalahan amalan sunnah, dan juga ada pula amalan yang wajib.
Insya Allah ngobrol santai di siang hari ini itu akan saya bagi 3 sesi. Sesi pertama saya menerangkan sekelumit tentang zakat, mungkin yang hal-hal yang urgent atau banyak kesan yang terjadi di masyarakat seperti apa. Itu paling 15 menit. Dan nanti 15 menit yang kedua tentang amalan Idul Fitri. Dan yang berikutnya adalah tentang beberapa adab-adab tentang kita bersilaturahmi saat Lebaran. Itu jadi biar yang disampaikan syamil wa kamil insya Allah. Walaupun Ustadz Kamil adanya di Palembang ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ikhwan rahimakumullah. Saya akan mulai daripada sesi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang bulan Ramadan, tentu kurang sempurna kalau kita tidak berbicara tentang permasalahan hukum zakat. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Hanas bin Malik, la yazalu siyamul abdi mu'allaqan bainas sama'i wal ardi hatta yuaddiya zakata fitrihi. Puasanya seorang hamba itu akan selalu menggantung antara langit dan bumi, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala sampai hamba tersebut membayarkan zakat fitrahnya. Oleh karena itu, kita semuanya yang sudah berpuasa di bulan Ramadan, maka kita semuanya harus menyempurnakan ibadah Ramadan kita dengan kita menunaikan zakat. Utamanya adalah zakat fitrah. Al-Quran berbicara tentang zakat menggunakan bahasa yang sangat indah. Allah Ta'ala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari harta mereka sedekah, maksudnya zakat. Apa fungsinya? Tutahhiruhum, akan mensucikan mereka, wa tuzakkihim, dan akan tazkiyah itu bisa bermakna suci, sama kayak tathhir tadi itu juga bisa bermakna an-nama, berkembang biak. Jadi zakat itu maknanya suci dan berkembang biak. Jadi ketika harta itu kita keluarkan zakatnya, maka setidaknya harta itu akan menjadi suci. Harta itu ini ada kotoran-kotorannya, mungkin ada syubhat-syubhatnya. Ada hal-hal yang bisa mendatangkan fitnah yang ada dalam harta kita itu. Tapi ketika kita keluarkan zakatnya, maka fitnah di harta kita insya Allah akan hilang. Dan yang kedua, bukan cuma fitnahnya hilang, tapi harta kita akan tambah banyak kebaikannya. Memang ketika kita ngeluarin zakat, angka nominalnya berkurang. Tapi yang akan datang insya Allah lebih banyak lagi insya Allah. Kemudian saya itu kurang lebih perumpamaan seperti ini ya. Orang bayar iklan. Dia ngeluarin duit, tapi dia nggak takut dia saya ngeluarin duit sekarang ini, tapi nanti saya akan kembali lagi duitnya lebih banyak. Lah kalau Anda ngeluarin duit untuk iklan yakin akan kembali lagi, masa Anda nggak yakin ketika mengeluarkan uang untuk zakat, maka itu juga akan kembali lagi kepada Anda kebaikan-kebaikan daripada harta Anda tersebut. Karena itu perhatikan urusan zakat fitrah kita. Nah, zakat fitrah kita itu ada beberapa poin yang poin-poin penting aja karena kalau secara global keterangan sudah disampaikan oleh banyak ulama, saya akan mengambil poin-poin penting yang sekiranya harus menjadi perhatian kita semuanya. Biar zakat fitrah kita itu bisa kita yakini telah kita laksanakan dengan baik. Yang pertama, zakat fitrah itu dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu ketika bulan Ramadan, beliau itu zakatnya itu 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Baik Muslim, merdeka, budak, laki-laki, perempuan semuanya membayar zakat. Berarti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah membayar zakat fitrah dengan makanan pokok. Makanya mazhabnya Imam Syafi'i itu zakat fitrah itu wajib dibayarkan dalam bentuk makanan pokok. Karena kita tinggal di Indonesia dalam konteks keindonesiaan, maka zakat fitrah kita yaitu kita salurkan berupa beras. Berapa ukurannya? 1 sok. 1 sok itu dikonversi oleh para ulama kurang lebih
itu 2,75 kilo. Ada yang bilang 2,5, cuma kan berbagai macam pendapat. Cuma kalau mau beli nanggung kan repot. Masa mau beli beras 2,75 kilo kan susah. Nah, belinya aja sekalian 3 kilo. Kalau memang ada kelebihannya kita niatkan itu untuk sedekah. Gitu. Itu tentang permasalahan daripada apa yang dibayarkan ya, yaitu zakat fitrah kita. Itu. Kemudian setelah itu, siapa sih yang wajib mengeluarkan zakat? Jadi gitu kan, yang dibayarkan zakatnya yaitu beras. Ukurannya sekian sudah jelas. Terus siapa yang wajib bayar zakat? Zakat fitrah itu kewajibannya berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal, orang yang punya harta mencapai nisab, itulah yang wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau zakat fitrah, itu nggak nunggu orang punya harta banyak. Barang siapa yang di malam hari raya dan di hari rayanya, dia itu dinyatakan mampu. Mampu yang dimaksud adalah memiliki harta lebih daripada keperluan sandang, pangan, papan. Begitu juga dengan utang. Begitu juga untuk biaya membantu istri jika diperlukan, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Bukan hanya dirinya aja ya, dirinya dan untuk orang-orang yang wajib dia tanggung. Bahkan kalau seperti itu definisi mampunya hanya malam dan siang loh ini. Malam di hari raya dan siang hari raya. Begitu. Itu kalau dia sudah dinyatakan punya harta yang melebihi keperluan pokok hidupnya, maka itu dia disuruh untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi sekalipun ada orang secara sehari-hari dia ini fakir miskin, bahkan mungkin sampai hari terakhir sampai hari terakhir Ramadan dia miskin. Namun sore hari udah dapat kiriman beras 50 kilo, dapat titipan duit, dapat dan lain sebagainya, macam-macam dia dapat. Dia mampu. Malam itu dia punya harta, besok paginya, besok malamnya dia itu ada keperluan pokok yang tercukupi semuanya, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Karena itu perlu diperhatikan. Mampu di dalam zakat fitrah dengan zakat mal itu berbeda. Bahkan Habib Abdullah bin Alawil Haddad dalam kitabnya Nashaihuddin belum mengatakan urusan zakat fitrah ini ketat sekali. Bahkan kalau ada orang dia secara kas dia tidak punya harta, tapi dia punya barang-barang yang bisa dijual dan itu bukan barang pokok, suruh jual barangnya, kemudian suruh membayarkan zakat fitrahnya. Dan itu penting sekali kita mengetahui tentang zakat fitrah ini. Jadi berasnya sudah. Kemudian setelah itu siapa yang wajib membayarkan juga sudah orang yang mampu dan juga orang yang mendapati hidup di Ramadan dan juga Syawal. Kalau ada orang hari terakhir Ramadan dia wafat, belum malam takbiran ya, belum maghrib, maka dia nggak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau ada bayi baru lahir malam takbiran, maka juga nggak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kita yang mendapati Ramadan, mendapati malam hari raya, sudah masuk 1 Syawal, maka wajib bagi kita untuk menunaikan zakat fitrah. Gitu. Dan berasnya jelas. Objek zakatnya, yang dizakati jelas, beras. Pelakunya, subjeknya jelas. Dan setelah itu, kita bukan cuma zakat untuk kita. Kalau kita tuh kepala rumah, anak-anak kita yang belum balik juga kita keluarkan zakatnya. Kemudian kalau ada pembantu yang bersama kita, itu juga kita keluarkan zakatnya juga. Kita kasih nih berasnya, dia biar niat sendiri nggak ada masalah ya. Dan saya itu anak yang sudah balik juga biarkan niat sendiri gitu. Jadi misalkan satu keluarga suami istri, satu anak balik, satu anak belum balik. Gimana nih zakatnya? Suami beli beras. Dia niatkan niat untuk dirinya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Untuk dirinya. Yaitu dia niatkan untuk istrinya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fulanah lillahi ta'ala. Itu juga dia niatkan untuk anaknya yang belum balik. Dia niatkan juga. Untuk anak yang sudah balik gimana? Pilihannya 2.
dia niatkan seizin anak yang sudah balik tadi, atau dia berikan beras ini pada anak. Nah, ini beras milik kamu. Nanti anak yang sudah balik ini yang kemudian niat sendiri. Kalau ada pembantu juga kurang lebih caranya mirip seperti itu ya. Itu tentang permasalahan daripada yang wajib dibayarkan juga zakat fitrahnya. Kalau seseorang tinggal bersama dengan orang tua yang kurang mampu, karena orang tua yang kurang mampu itu juga dinafkahi oleh anak, maka anak pun juga mengeluarkan zakat bagi orang tua yang kurang mampu. Kapan waktunya ngeluarin zakat fitrah? Waktunya sebenarnya dari awal Ramadan udah boleh, sebetulnya begitu. Namun mulai wajib ketika malam hari raya. Paling afdal setelah terbit fajar, setelah masuk waktu subuh, sebelum sholat Id, itu ngasihkan zakat paling afdal. Cuma mungkin sekarang kita repot deh ya. Kita ngasihkan zakat di waktu itu nyari fakir miskinnya susah, itu dan sebagainya. Mungkin kita setidaknya keluarkan malam hari raya atau sebelum-sebelumnya juga nggak ada masalah. Gitu. Kemudian setelah itu, siapa sasaran zakat kita nih? Berasnya udah, yang bayar udah. Sekarang siapa? Zakat ini kita berikan kepada siapa? Yang berhak menerima zakat itu hanya 8 golongan. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, kemudian gharim, orang yang punya hutang. Kemudian setelah itu adalah rikob, budak mukatab. Satu fisabilillah, orang yang berjihad fisabilillah, dan satu ibnu sabil. Ada 8 golongan. Namun yang ada di daerah kita banyaknya itu hanya setidaknya fakir, miskin, gharim. Itu paling banyak. Amil pun juga ada. Namun panitia zakat yang dibentuk oleh masjid, oleh ormas, oleh LSM, itu bukan amil zakat. Namun itu panitia zakat. Habib, beda nggak panitia sama amil? Beda. Amil zakat syaratnya harus ditunjuk oleh pemerintah secara resmi. Di Indonesia ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Yang kedua, amil zakat boleh menerima zakat tersebut. Boleh ngambil bagian daripada zakatnya. Yang ketiga, kalau kita menyerahkan zakat kita kepada amil, dengan sampainya zakat kita di tangan amil, maka kita sudah dinyatakan sah kita telah menunaikan zakat. Itu amil. Kalau panitia, yang nunjuk bukan pemerintah. Yang kedua, panitia tidak berhak mengambil bagian zakat atas nama amil. Dan yang ketiga, ketika kita menyerahkan beras ke panitia, maka zakat kita belum tuntas. Sampai panitia yang bawa beras kita menyerahkan kepada fakir miskin, baru dinyatakan zakat kita itu telah tuntas dan sah. Gitu. Kapan zakat kita tuntas dan sah? Ketika panitia itu menyerahkan zakat kita itu sampai kepada fakir miskin. Gitu. Kemudian berasnya harus kualitas yang terbagus, enggak. Yang penting layak makan. Enggak wajib yang terbaik, tapi juga jangan sampai dikasih kemudian yang paling jelek, begitu. Lalu di mana kita membayarkan zakat fitrah kita? Idealnya di tempat di mana kita berada saat malam hari raya. Namun, misalkan kondisi lagi di mudik dan lain sebagainya, repot dan sebagainya, boleh kita titipkan di daerah yang lain untuk kita mengeluarkan zakat fitrah kita. Oleh karena itu, ini adalah ilmu yang sangat penting sekali. Dan semoga harapannya insya Allah zakat fitrah kita itu betul-betul sampai ke fakir miskin. Misalkan kita memastikan zakat kita ini sampai ke fakir miskin. Jadi biar betul-betul insya Allah puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Kemudian yang harus diperhatikan pula tentang permasalahan zakat fitrah ini adalah boleh sebetulnya mewakilkan untuk beli beras itu boleh. Misalkan kita sibuk, ada orang yang bisa untuk ngurusin. Nih, kita kasih uang ke dia, beliin beras ya dan niatkan untuk saya, satu serahkan kepada fakir miskin. Maka hal semacam itu insya Allah diperbolehkan. Nanti keterangan lebih lanjut bisa dilihat di buletin zakat fitrah yang sudah dikeluarkan oleh Rabithah Alawiyah. Mungkin ini dari kami. Wa'alaikum Alhamdulillah, untuk sesi pertama
Sesi pertama udah ya. Udah, kita langsung gimana, Bib? Kita enaknya langsung tanya jawab atau kita kumpulin 3 sesi, nanti terakhir baru tanya? Terserah tuh, Beb. Enak. 3 sesi aja ya. Kayaknya 3 sesi dulu, langsung abisnya kita baru tanya jawab, Bib. Nah, udah apa? Jadi kalau misalkan ada yang mau nanya, daripada lupa, ditaruh di chat, nggak ada masalah. Ya, boleh, boleh. Kalau yang mau nanya langsung chat aja di sini, ntar Ana bacain, boleh. Nanti pas akhir tapi dibacainnya, setelah 3 sesi. Marhaba. Boleh, Beb. Ya, Herr Habib. Tentang zakat. Nah, sekarang amalan Idul Fitri, sedikit mungkin amalan-amalan sunnah yang harus diketahui. Nanti baru kita masuk ke tentang silaturahmi. Itu. Ada beberapa amalan sunnah yang selayaknya kita kerjakan untuk menyambut hari raya. Di antara amalan sunnah yang paling ditekankan adalah dengan takbiran. Memperbanyak takbir. Kalau malam hari raya Idul Fitri, maka kita sudah mulai bertakbir itu dari mulai terbenam matahari. Matahari, itu kita tahu kalau besok itu tanggal 1 Syawal, maka mulai dah kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perbanyak takbir. Takbir. Hidupkan takbir. Syiar takbir itu hidupkan. Di rumah-rumah kita. Kemudian di keluarga kita. Kalau kita kumpul keluarga, ada satu momen kita, yuk kita diam sejenak, mari kita takbir bersama. Begitu. Kenapa? Biar rumah yang digunakan untuk kumpul keluarga itu jadi rumah yang berkah. Kenapa? Di situ diagungkan namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kita itu memperbanyak takbir, dan itu merupakan sunnah yang sangat penting di malam hari raya. Selanjutnya disunahkan juga menghidupkan malam hari raya dengan ibadah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya man ahya lailatal idaini ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam hari raya, maka Allah akan menghidupkan hatinya di hari di mana hati-hati manusia ketika itu akan mati. Apa maksudnya hari matinya hati? Mati hati maksudnya gimana? Yang dimaksud adalah yaitu ketika hati dikuasai oleh cinta kepada dunia. Ada riwayat lagi yang mengatakan hati yang mati itu adalah hati-hati manusia ketika hari kiamat. Barang siapa yang punya amalan menghidupkan malam hari raya, maka hatinya tidak akan mati. Sekalipun ada masa di mana banyak orang hatinya mati, hatinya dia tidak akan mati. Karena apa? Karena berkah menghidupkan malam hari raya. Menghidupkan malam itu gimana? Ihya ulil itu maksudnya gimana? Nah, ulama mengatakan wa yahsulu dzalika bi ihya'i mu'dhamil lail. Didapati kita itu sudah dianggap menghidupkan malam hari raya dengan kita menghidupkan sebagian malam, sebagian besar malam. Itu kalau kita sirkan ibadah, maka itu sudah dinyatakan kita menghidupkan malam hari raya. Namun ada pendapat daripada Abdullah bin Abbas yang beliau mengatakan menghidupkan malam hari raya itu dengan kita sholat isya berjamaah dan punya tekad untuk sholat subuhnya nanti juga kita laksanakan juga berjamaah. Kalau isyanya berjamaah, lagi maghribnya juga berjamaah, dan dia niat untuk subuhnya berjamaah pula, maka insya Allah dia tergolong orang yang menghidupkan malam hari raya. Ini kalau gini kita semua harus bisa nih ya. Kita semua harus bisa ini. Kenapa? Pendapat Abdullah bin Abbas ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shallal isya'a fi jama'atin faka'anna maqama nisfal lail. Barang siapa salat isyanya berjamaah seperti ibadah setengah malam. Wa man shallal subha fi jama'atin faka'anna maqama lail kullah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia menghidupkan seluruh malam. Gitu. Itu termasuk amalan yang mungkin penting untuk kita lakukan di malam hari raya. Gitu.
Kemudian setelah itu setelah kita sholat isya berjamaah, niat sholat subuhnya juga berjamaah, sesuatu dengan banyak zikir dan lain sebagainya, silaturahmi dan lain sebagainya, maka kita laksanakan sunnah berikutnya, yaitu keesokan harinya sebelum kita melaksanakan sholatul id, kita mandi. Dan mandi dulu. Mandi, sunnah itu. Jadi mandi sholat id itu hukumnya sunnah. Setelah itu at-tatayyub, menggunakan wangi-wangian. Menggunakan wangi-wangian. Nah, di antara sunnahnya hari raya itu adalah kita menggunakan aroma-aroma yang harum. Jadi orang dekat kita tuh mencium aroma harumnya. Dan penting untuk dipahami, saya mendapatkan ilmu dari kakek kami, beliau mengatakan, kalau kamu itu pilih parfum, itu pilih yang sekiranya orang di sekitar kamu itu cocok. Ya, misalkan orang sekitar kamu nggak begitu suka parfum dengan aroma yang menyengat, ya kamu jangan pakai aroma yang menyengat. Namanya itu ganggu nanti akhirnya. Atau pakai parfum dengan aroma ekstrim. Parfum aroma buah durian misalkan. Kan ekstrim, kan banyak yang nggak suka kalau begitu. Pakai parfum. Setelah itu juga watazayyun, berhias diri. Apakah harus baju baru? Sebenarnya lubsu ahsani ma indah. Pakai baju yang terbaik. Ya biasanya kita yang terbaik ya yang sudah baru. Yang baru itu yang terbaik. Gitu. Paling bagus itu yang kita pakai. Apakah harus putih? Nggak harus putih. Kalau hari raya syiarnya raya itu nggak harus putih. Jadi kalau Jumat itu disunahkan putih. Jadi gini, hari raya itu idharun ni'am, menunjukkan kita ini dapat nikmat, senang sama nikmat Allah Ta'ala. Jadi pakai yang paling bagus. Paling bagus. Jadi termasuk min sya'airillah, termasuk syiar Allah Ta'ala itu adalah kita idharus surur, menampakkan kebahagiaan ketika hari raya. Jadi pakai yang paling bagus, nggak harus putih. Tapi kalau suatu Jumat itu idharut tawadhu, menunjukkan tunduknya kita kepada Allah Ta'ala. Pakainya baju putih. Gitu. Itu yang berkaitan dengan permasalahan pakaian ya. Jadi pakai pakaian yang bagus, tidak ada masalah. Saya pakai pakaian harganya mahal Ustaz, gimana? Tidak apa-apa. Kalau memang Anda mampu silakan. Niatnya apa? Bukan untuk pamer. Nah ini nih, jangan sampai salah niat. Bukan untuk sombong, tapi niatnya adalah untuk kita semuanya menghormati hari raya, menunjukkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita semuanya menggunakan pakaian kita yang terbaik. Begitu. Kemudian juga ketika akan berangkat sholatul id, maka disunahkan sebelum sholat Idul Fitri itu kita makan dulu. Makan kurma misalkan 1 biji atau ganjil 3 dan lain sebagainya. Itu baru kita berangkat sholat id, usahakan jalan kaki. Kalau bisa jalannya kita berangkat dan jalannya kita pulang itu berbeda. Beda jalan ketika kita berangkat dan ketika kita pulang melaksanakan daripada sholat hari raya. Itu disunahkan pula di hari raya Idul Fitri untuk kita semuanya saling mengucapkan tahniah. Taqabbalallahu minna wa minkum, seperti itu misalkan. Itu adalah amalan-amalan yang diajarkan Nabi SAW ketika beliau itu menghidupkan hari-hari Idul Fitri berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Sunnah untuk tahniah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan satu juga kita mau saling mendoakan dengan ucapan minal aidin wal faizin. Enggak ada masalah. Ada masalah. Setelah itu saling bersilaturahmi. Sebagaimana bulan Ramadan kita kan sudah ibadah, diampuni semua dosa kita kan. Tapi dosa yang diampuni oleh Allah Ta'ala, karena ibadah kita itu dosa antara kita dengan Allah. Namun, kalau itu dosa antara kita dengan makhluk, maka di situ tidak bisa diampuni dengan ibadah. Gimana caranya? Dengan kita saling meminta maaf. Begitu, nanti saling bermaaf-maafan sebagai pelengkap daripada ibadah suci di bulan Ramadan. Dan insya Allah amalan ini bisa kita amalkan dan kita semua insya Allah bisa menghidupkan malam hari raya dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah kita semuanya bisa menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW ketika malam hari raya.
Ya khair, alhamdulillah untuk Sesi sesi kedua. udah selesai ya Habib. Marhaba. Lanjut, mungkin untuk sekali lagi bagi seluruh yang hadir untuk sesi tanya jawab kita akan setelah ini, setelah Habib bahas tentang silaturahmi ya Habib. Baru Ya. kita tanya jawab. Ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk Habib. Ya. Iya Habib. Tapi kita langsung lanjut aja dulu Habib. Marhaba. Ke masalah silaturahmi Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara tentang Lebaran atau Idul Fitri itu tidak bisa dipisahkan dengan silaturahmi, saling mengunjungi, dan setelah itu berkumpul bersama dengan orang-orang terdekat dan keluarga. Ada beberapa adab yang perlu diperhatikan ketika kita itu bersilaturahmi ke rumahnya orang lain atau ketika kita itu saling mengunjungi. Nah, yang pertama adalah yaitu adab ketika mengetuk pintu. Orang itu kalau mau silaturahmi, dia ngetuk pintu boleh. Tapi ngetuk pintunya itu pelan. Hanya sekedar orang yang di dalam tahu kalau di luar ada orang yang ngetuk pintu. Hanya sekedar itu aja. Ketuk pintu begitu, pelan. Bahkan diriwayatkan bahwa di kitab Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari bahwasanya sahabat Nabi Muhammad SAW itu kalau ngetuk pintu rumah Nabi itu ngetuknya pakai kuku. Anda bisa bayangin itu, ngetuknya pelan sekali berarti ya. Jadi ngetuk pintunya itu pelan-pelan. Sahabat itu ngetuknya pakai kuku. Nah, apa kata itu? Tok, 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 tok. Pelan tapi istiqomah, sama aja ganggu. Ngetuk sekali, setelah itu ada jeda. Jedanya kurang lebih seperti orang sholat 4 rakaat. Mungkin yang di dalam lagi sholat. Mungkin yang di dalam itu lagi wudhu. Di dalam itu lagi ada hajat, lagi makan dan sebagainya. Jeda kayak orang sholat 4 rakaat. Terus ngetuk lagi. Tunggu lagi. Yaitu ngetuk lagi yang ketiga kali. Kalau masih tidak dibukakan pintu, maka berarti mungkin orangnya ada di rumah, tapi dia nggak siap nemui. Apalagi kalau kita datangnya tiba-tiba nggak pakai janjian dulu. Kadang-kadang orang begitu, datang tiba-tiba pakai janjian, atau mungkin dia lagi istirahat dan lain sebagainya, maka kita harus memaklumi. Dan masa izin untuk masuk ke rumah orang itu, istiqdan itu hanya 3 kali. 3 kali. Kalau 3 kali nggak diizini, maka harus segera langsung pergi. Gitu. Nah, kalau memang kamu ada yang jawab, tanya siapa yang ada di pintu, gitu. Ini pernah terjadi ini. Setelah seorang sahabat Nabi SAW, Jabir ketika itu datang ke rumahnya Rasulullah SAW, ngetuk pintu. Nabi tanya, "Man hadza?" Siapa? Jawabnya, "Ana, saya." Loh, nggak ngaruh, saya itu ya dalam rumah nggak tahu ya, kamu siapa? Nah, ketika Jabir menjawab seperti itu, maka Nabi mengatakan, "Ana, saya katakan nggak suka." Nabi jangan gitu, tapi kamu sebutkan nama kamu siapa. Sebutkan nama kamu siapa. Ini termasuk ada silaturahmi nih. Ada silaturahmi. Untuk pintu. Siapa? Bulan. Terus nggak dibukain pintu. Berarti dia nggak siap. Mungkin lagi berantakan. Mungkin lagi nggak mood habis ada masalah. Mungkin habis ditelepon ditagih hutang kalau perlu mungkin enggak. Jadi dia nggak mood untuk ketemu orang. Anda harus maklumi itu. Anda harus maklumi itu. Gitu. Kalau memang orang itu nggak siap, loh, Anda kan masuk ke rumahnya orang, Anda ngambil waktunya orang. Berarti Anda harus peduli dengan kondisinya dia. Dia siap nggak dia ambil waktunya? Kalau dia nggak siap, ya berarti Anda pulang. Dan Anda harus maklum, tidak boleh marah. Tidak boleh marah. Gitu. Nah, setelah itu, ini adab lagi nih. Banyak nih adabnya. Ini belum masuk rumah, ini baru di luar rumah ini. Nah, kalau kamu tuh ngetuk pintu begitu, setelah ngetuk jangan kamu di depan pintu, kamu geser dikit. Geser sedikit. Gitu. Dari Sa'ad bin Ubadah, pernah suatu ketika ada seseorang mendatangi rumah Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah itu, orang di depan pintu kata Nabi, kamu agak geser di sini dikit. Kenapa? Innamal isti'dzanu min adlin nadhar.
disyariatkan minta izin itu kenapa? Karena untuk menjaga pandangan. Yang di dalam rumah biar nggak dipandang sama yang akan masuk rumah. Ini ada penting. Ini banyak orang sudah lupa ini. Bahkan yang ini hukumnya haram ini sampai terjadi. Ngetuk pintu, nanti ngintip dalam rumahnya ada orang apa enggak? Haram itu. Ngintip rumah orang lain perbuatan dosa. Itu ada istrinya, ada anak perempuannya, mungkin nggak pakai jilbab. Haram itu hukumnya, nggak boleh begitu. Jadi ketuk pintu terus geser. Sekiranya Syahibul Bait membuka pintu, kamu nggak lihat apa yang dalam rumah. Ini adabnya dan ini sudah banyak dilupakan saat ini. Yang namanya isti'dzan itu min ajli nadhar kata Nabi. Minta izin untuk masuk rumah itu karena agar untuk menjaga pandangan. Gitu. Kemudian setelah itu begitu dipersilahkan untuk masuk, maka kamu masuk dalam keadaan menundukkan pandangan. Gitu. Kemudian setelah itu kamu lepas sandalmu dalam posisi ngelepas sandalnya rapi. Kalau pakai sandal kan mulai dengan kaki kanan. Kalau ngelepas mulai dengan kaki kiri. Gitu. Dengan kaki kiri. Setelah itu kamu duduk di tempat yang sudah dipersilahkan. Di mana tempatnya? Nah, kalau dia ngasih kamu tempat di sini, udah kamu duduk di tempat tersebut. Kalau dia ada ngasih tempat untuk kamu duduk, misalnya bebas, cuma menyilahkan kamu duduk, maka pilih tempat yang kamu nggak bisa lihat ke dalam rumah. Jangan pilih tempat untuk kepo isi rumah orang, nggak boleh. Nggak boleh. Gitu. Itu ya. Jadi tempatnya itu tergantung tempat yang diberikan oleh Shahibul Bait. Gitu. Kemudian setelah itu, jangan makan jamuan sebelum diizinkan atau dipersilahkan. Silahkan, baru kamu ambil seperlunya. Silahkan diambil di pangku, dimakan. Nah, nggak boleh itu begitu tutun masuk itu nggak adab itu nggak adab itu. Dan kalau memang kamu tuh duduk untuk misalkan bertiga atau ada banyak orang, nah ini masuk adab juga. Untuk lagi ngobrol sama banyak orang, jangan kamu bisik-bisik dengan yang ada di samping kamu. Nanti ketawa. Lagi bisik-bisik lagi terus nanti ketawa. Nggak boleh. Haram itu hukumnya. Itu nggak boleh seperti itu ya. Nggak boleh saling berbisik ketika di situ ada lebih daripada dua orang. Gitu. Yang termasuk adalah adab-adab ketika kita semuanya akan bersilaturahmi. Nah, tentu pula yang harus diperhatikan juga adalah memilih waktu yang paling tepat untuk bersilaturahmi itu kapan. Jadi bukan kalau kamu datang, Shahibul Bait punya kewajiban untuk menerima kamu, nggak ada. Shahibul Bait nggak punya kewajiban untuk menerima kamu. Namun kamu harus pilih waktu yang tepat, seperti jangan waktu siang. Siang itu orang istirahat. Atau jangan waktu terlalu pagi. Jam 5:30 ada silaturahmi, Shahibul Baitnya bingung nanti. Pilih waktu misalkan qabl zuhur gitu, dan pagi jam 8, jam 9, jam 10 seperti itu, atau mungkin sore atau mungkin malam tapi tidak terlalu malam. Jadi waktu-waktu memang normalnya orang untuk berkunjung. Itu ada bersilaturahmi. Kemudian setelah itu juga jangan bersalaman dengan yang bukan mahram. Nggak boleh. Istrinya paman kita itu bukan mahram kita. Sepupu kita itu juga bukan mahram kita. Jangan selama dengan yang bukan mahram. Atau misalkan ada ikhtilat yang kurang pantas. Juga jangan sampai terjadi. Nah, usahakan kita semuanya ketika kita itu bersilaturahmi, betul-betul silaturahmi kita itu bernilai suatu ibadah. Ini adab yang sangat penting. Seperti nggak ada keharaman di situ, nggak bersalaman dengan yang bukan mahram. Dan setelah itu juga kita semuanya ketika silaturahmi niat juga untuk nyambung hati.
Padahal silaturahmi jasadnya, hatinya saling melaknat. Silaturahmi hanya jasad, hatinya saling melaknat. Ini orang nggak bagus. Jadi nggak ada nilainya silaturahminya. Silaturahmi kok isinya saling melaknat, ini ada nilainya. Nah, silaturahmi yang benar itu adalah ketika kita bersilaturahmi itu hatinya juga ikut silaturahmi, hatinya juga ikut berusaha untuk saling nyambung. Maka itu baru benar-benar kita semuanya sudah mengerti hakikatnya suatu silaturahmi. Gitu. Kemudian juga jangan banyak bicara, tapi juga jangan diam terus. Gitu. Nah, ini juga ada penting ini. Anda silaturahmi dari awal sampai akhir Anda terus yang ngomong. Saya berbuat cuma diem. Ini juga nggak ada. Tapi juga jangan diem. Saya berbuatnya bingung. Diem terus. Nggak ngomong apa-apa. Saya berbuat juga bingung. Tapi bicara seperlunya. Dan jangan lama-lama. Lama-lama. Ini silaturahmi itu judulnya berkunjung ziarah. Bukan iktikaf. Iktikaf silakan lama. Di masjid yang lama. Iktikaf di masjid sebentar. Nggak betah silaturahmi. Lamanya luar. Datang, kemudian nyambung saya itu asal menunjukkan farah, itu harus farah wasurur, menumbuhkan rasa cinta dan sebagainya, mungkin saling mendoakan. Saya itu kamu bisa pamit, saya itu berpindah ke tempat-tempat yang lainnya, gitu. Dan saya itu juga jamuan-jamuan yang ada di hari raya itu, nah itu kita makan boleh, tapi tetap jangan sampai israf, karena sesuatu yang berlebihan pun itu juga kurang baik. Untuk kita yang menjadi tuan rumah yang kita kedatangan tamu, betul, kita memang nggak wajib untuk menerima tamu kita. Namun ketika tamu itu orang yang datang dari jauh, maka pertimbangkan kondisinya, dia sudah datang dari jauh, usahakan Anda terima. Jadi saya itu keluarkan apa yang Anda punya. Nggak harus Anda takaluf berlebihan, tapi juga jangan sampai Anda kikir. Apa yang ada Anda keluarkan. Saya itu persilahkan tamunya untuk makan. Saya itu ngobrol yang memang muqtadul hal, sesuai dengan keadaan. Nah, ada juga yang penting, jangan bicara hal-hal yang kurang enak ketika Anda itu bersilaturahmi di hari raya. Masa silaturahmi di hari raya ceritanya itu fulan habis bercerai, itu fulan habis begini, itu fulan habis begini. Ini nggak betul ini. Jadi bicarakan hanya hal-hal yang bisa mendatangkan sofaul qalb, kejernihan hati, bukan hal yang akan mendatangkan keruhnya hati atau hal yang kurang nyaman. Jadilah silaturahmi lebaran kita itu akhirnya kalau seperti ini adabnya, insya Allah akan semakin bernilai. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, telah kita dengar tadi materi yang telah disampaikan oleh Habibana Muhammad Al-Habsyi dengan tiga sesi tadi, Habib ya. Yap. Mungkin kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab, Habib. Marhaba, Mas. Min awal, Habib, ini ada Dr. Mustafa Alwi kayaknya udah raise hand. Mungkin kalau Dr. Mustafa masih bergabung, boleh untuk Dr. Mus dipersilakan untuk di-on-kan mic-nya, lalu disilakan untuk bertanya kepada Habib secara langsung. Ahlan wa sahlan Habib Mustafa. Apakah masih di dalam Zoom? Kayaknya belum, masalah koneksi mungkin ya. Atau enggak kita langsung ke ini aja, Bib. Ini ada yang udah di chat. Anda sampein atau mereka yang langsung sampein ke Habib, Bib? Nggak ada. Ini ada Dr. Mustafa. Bib. Mau bacakan. Oh, itu ada Dr. Mustafa Alwi. Ya, tafadhol Dr. Mustafa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Habib Muhammad Habsyi, terima kasih Ana banyak dapat ilmu dari sini. Tapi Ana karena ini agak panjang, nanti Ana pingin kontak langsung ke antum bertiga nanti ya. Tolong Ana minta nomor WA-nya. Ana kasih nomor WA Ana, nanti tolong di-share ke nomor WA Ana, nanti Ana bisa kontak langsung nanti ya. Biar nggak panjang, biar yang lain bisa terjawab. Boleh, boleh. Ya, Ana boleh, Ana kasih 081 nomor Ana 081 334 356 242.
atau nomor satunya 081 332 496 231. Marhaba. Ana ulangi. Mungkin sudah cukup ya. Ana ulangi. Ana bacain boleh, Habib? Ya Khair, ya Khair, ya Khair. Ya Khair, Abdurrahman, fadhal. 081 332 496 231. Ya, yang satunya 081 ya, 334 ya, 356 ya. 242. Iya, betul, betul. Ya, Khair. Antum WA-kan ke Ana nanti setelah ini atau Ana waktu, antum ada waktu nanti Ana bisa kontak langsung ke antum. Ya, Khair, ya, Khair, Habib. Termasuk juga Muhammad Mumtaz, Ana minta nomornya ya. Muhammad Habsyi. Syukran, syukran. Dilanjut aja. Ya Khair, Ya, Ana Khair, ya, ngikutin. Khair, Habib. Mustafa. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh yang mau tanya ini langsung di raise hand aja kayak Dr. Mustafa Alwi. Ini ada Habib Syarif kayaknya mau bertanya, Habib. Masya Allah. Tafadhal Habib Syarif. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau permasalahan Ana Ustaz, Ana ini kan di dalam lingkungan keluarga besar ini kan rumah daripada jiddi itu kan banyak yang nunggu gitu Ustaz. Jadi ketika bersilaturahmi itu terkadang sulit bagi kita untuk mengamalkan yang antum terapkan dari poin-poin tadi seperti mengetuk dan segalanya. Sehingga kita ini kebiasaan di dalam bersilaturahmi itu langsung masuk gitu kan, langsung masuk ke dalam rumah gitu. Sering didapati juga di dalam itu sepupu kita yang kadang-kadang buka aurat dan lain sebagainya. Nah, gimana Ustaz kita menyikapinya begitu Ustaz? Jadi adab-adab silaturahmi itu Habib, itu adalah tata cara aturan yang memang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tentunya tata cara ini akhirnya memang cara yang mungkin paling relevan diterapkan bahkan fi kulli zaman wa fi kulli makan insyaallah. Di setiap tempat dan juga di setiap waktu dan kondisi. Bahkan isti'dzan masuk dengan izin terlebih dahulu itu juga diajarkan dalam Al-Qur'an. Diajarkan dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu ada ayat juga yang tentang permasalahan isti'dzan. Tentang masalah bagaimana anak, bahkan anak yang mau datang ke orang tuanya aja itu disuruh izin dulu. Bahkan juga sahabat Jabir beliau juga mengatakan, pokoknya sekalipun mendatangi ibunya sudah tua, maka tidak boleh masuk kecuali harus izin dulu. Nah, berarti berdasarkan riwayat ini tadi, tetap ketika tradisi masyarakat itu biasa langsung datang pergi dan sebagainya tanpa meminta izin, tetap kita harus menjadi orang yang minta izin. Kenapa? Karena ini berurusan dengan hal-hal yang urgent. Karena begitu kita masuk lihat aurat itu sudah haram itu. Karena walaupun kita nggak ada niat, cuma kan prosesnya kita tidak istiqdan itu akhirnya menjadikan ada potensi ke arah sana. Maka saddu dzari'ah, nutup pintu keburukan yang mungkin bisa terjadi, maka tetap kita membiasakan diri untuk istiqdan. Siapa tahu karena kita biasa izin, akhirnya banyak yang niru kita. Ada awalnya mungkin biasa yang masuk ke istiqdan, akhirnya jadi menggunakan istiqdan dulu. Berarti kita termasuk adal alal khair kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan termasuk dia adalah pelaku kebaikan tersebut, insyaallah. Atau man sanna sunatan hasanatan, mengajarkan satu kebaikan yang bagus yang kalau diamalkan kita selalu dapat aliran pahalanya terus insyaallah. Di surat An-Nur ayat 59 itu tentang masalah isti'dzan itu. Tentang isti'dzan. Ba idza balagal atfalu minkumul hulma falyasta'dzinu kama sta'dzana alladziina min qablihim. Kalau anak itu sudah balik, maka tidak boleh masuk kepada kedua orang tua kecuali harus izin dulu. Begitu. Surat An-Nur ayat 59. Udah gimana Habib Syarif untuk jawaban Ustaz tadi? Ada yang ingin ditanyain lagi? Tapi cukup. Allah. Udah cukup Habib. Alhamdulillah.
Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin langsung Anda bacain aja, Bib. Ini yang dari paling atas. Ustadz izin bertanya. Kan akhir-akhir ini di masjid-masjid banyak yang menerima zakat fitrah berupa uang. Bagaimana itu hukumnya Ustadz? Apakah sama seperti yang Ustadz bilang tadi termasuk yang diwakilkan zakatnya? Ya. Jadi kalau masjid itu nerima uang, kemudian setelah itu dibelikan beras dan diniatkan seperti orang yang ngasih uang, nggak ada masalah. Atau masjidnya nyediakan beras dan terima uang itu, dia terima uang dan itu dia kasih berasnya ke orang itu dan orang itu langsung meniatkan, boleh. Tapi kalau fitrahnya itu berupa uang, dibagian ke bagian miskin juga berupa uang, maka itu yang sah menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu juga itu zakatnya harus pakai gandum. Jadi tidak boleh uang setara beras, tapi uang setara gandum. Repot akhirnya. Kalau saya, jadi nanti ini pertanyaan tentang masalah panitia mungkin langsung saya kasih jawaban rumusan paling gampang aja. Saya biasanya semua panitia itu saya kasih tapi sedekah. Saya akan titip 50.000 ya sedekah, 50.000 ya sedekah. Terserah sama dia mau dipakai apa. Tapi zakat fitrah saya yang di rumah, saya akan pastikan ini sampai ke fakir miskin. Saya akan pastikan ini harus sampai ke fakir miskin. Kalau tidak saya langsung ke rumah fakir miskin, kalau bukan saya langsung ke rumah fakir miskin, ya saya akan ngutus orang yang saya percaya untuk menyampaikan ini kepada fakir miskin. Gitu. Ya, syukran Habib jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi, lanjut. Habib tanya, gimana kalau kita double bayar zakatnya? Bagaimana hukumnya? Jadi misal, karena ada panitia di sekolah, kita bayar zakat untuk anak di sekolah. Terus kita bayar lagi dengan panitia yang ada di masjid di rumah, tinggal termasuk atas nama anak tersebut. Jadi beliau ini bayar untuk anaknya tadi di sekolah, Habib. Tapi di rumah beliau pakai nama anaknya lagi. Gimana, Habib? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Berarti ada yang dihitung jadi sedekah kan? Yang melebihi kadar wajib kan jadinya sedekah nanti. Jadi tidak ada masalah ya, Habib? Tidak ada masalah. Ya, Habib. Lebih bagus double, Beb, daripada kurang, Beb. Oh iya, benar. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Habibana Al-Fakir Syekh Ahmad Syukri Al-Habsi izin bertanya. Bagaimana dengan di daerah pedalaman yang pembagian zakat dibentuk berdasarkan keputusan rembukan masyarakat? Apakah mereka disebut amil zakat? Apakah mereka mendapatkan hak amil zakat, Habib? Selama bukan ditunjuk pemerintah, dia bukan amil. Bukan ditunjuk pemerintah, dia bukan amil. Ya, dia panitia biasa. Dan tidak boleh dapat. Yang fakir miskin yang boleh dapat. Tapi kalau amilnya atas nama amil, nggak boleh dapat. Itu. Ya, Her. Ini lanjut lagi, Habib. Habib mau tanya, bagaimana jika orang tua kita sudah niat zakatnya untuk orang-orang yang ditanggung olehnya? Terus kita niat lagi. Oh, ini sama kayak tadi kayaknya, Habib. Jadi zakatnya double, Habib. Terus kita niat lagi, boleh itu apa zakatnya enggak? yang double atau niatnya yang double? Nah, bentar. Anda mau baca ulang, Habib. Habib mau tanya, bagaimana jika orang tua kita sudah niat zakatnya untuk orang-orang yang ditanggung olehnya? Terus kita niat lagi. Boleh apa enggak? Terus bagaimana hukumnya? Bingung, Ya, Habib. jadi gini, jadi kalau orang tua kita itu niatkan zakat untuk anak yang sudah balik harus izin loh ya. Harus izin. Kalau orang tua kita sudah niatkan dan sudah izin, sudah cukup sebetulnya. Kita niat lagi, enggak ngaruh. Ya sudah sah itu niatnya sudah cukup. Sudah cukup itu niatnya sudah cukup. Jadi, tapi tadi perlu ditegaskan, kalau anaknya yang ditanggung sudah balik, maka orang tua harus izin lagi. Harus izin dulu. Saya niatkan buat kamu ya, gitu. Kalau anak sudah balik yang ditanggung. Ya, Habib. Ini ada yang bertanya lagi, Habib. Habib, masalah zakat diri dan orang yang di bawah tanggungan. Apakah harus dibungkus terpisah atau boleh dibungkus sekaligus dalam satu karung beras atau tidak dipisah-pisah? Dalam satu karung nggak apa-apa. Misalkan ya, anggota keluarga wajib zakat ada 8. Karungnya 25 kilo sekalian lah. 8 itu di karung itu semuanya niat satu-satu, tidak ada masalah.
Ya, Nggak ada masalah. jadi tidak ada masalah ya, Bib, kalau Nggak untuk ada masalah yang tadi. masalah. Ini ada lagi, Bib, dari Muhammad Isnaini. Mungkin boleh langsung on mic aja, Muhammad Isnaini. Akhi Muhammad Isnaini boleh langsung on mic. Kalau bisa on mic, kalau enggak Ana bacain juga nggak apa-apa. Pakai masker tapi. Oh ya udah, Ana bacain aja ya. Assalamualaikum Habib, izin bertanya. Menempuh dua jalan yang berbeda ketika hendak pergi dan pulang sholat. Apakah ini khusus hanya untuk dengan berjalan kaki atau berlaku juga dengan menggunakan kendaraan? Syukran Habib. Enggak apa-apa kalau memang kita enggak jalan kaki, kita naik kendaraan ya kita tetap ngikutin itu juga. Mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau kita enggak bisa ideal tapi jangan enggak bisa ideal dalam mengerjakan, enggak apa-apa, jangan ditinggalkan secara keseluruhan. Tetap aja. Saya bisanya jalan naik kendaraan yang maksudnya jauh, enggak apa-apa. Nabi jalan pulang sama jalan berangkat sama jalan pulangnya beda, ya kita pun juga berbeda gitu aja. Tapi jangan sampai lewat waktu Jumatnya ya, Bib. Enggak kan dari Jumat. Bukan, Bib. Karena ada salah satu anak punya saya, Bib. Beliau ini, Bib. Dia katanya mau jauh-jauh, Bib. Karena mau ngikutin sunnah Nabi tadi, Bib. Oh, jauh-jauh. Iya, ambil jalan yang jauh. Terus taunya pas datang imamnya udah khutbah, Bib. Wah, ya enggak. Ya, Khotibnya salah udah dong. Salah. Lanjut Habib, ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, maaf Habib, sebelumnya keluar dari topik. Mau tanya, kenapa saat menguburkan jenazah kita membaca surah Al-Qadr sambil memelintir tanah, lalu dimasukkan ke dalam kubur? Kenapa tidak membaca surah yang lain, Habib? Terima kasih banyak, Habib. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Khadijah bin Syahab. Wallahu alam. Ana enggak tahu. Ana juga enggak tahu kenapa hikmahnya begitu. Wallahu alam. Ana enggak tahu. Ana kurang paham. Nanti mungkin Nabi Abdurrahman Syahab yang jawab nanti mungkin. Ana kurang paham. Keterbatasan ilmu ana mungkin. Ana belum pernah baca mungkin. Boleh ini mungkin dijadiin PR Habib buat DPC Robito Alawiyah Bidang Dakwah Palembang. Boleh. Mungkin Nanti PR-nya DPC Palembang. Iya, ini sebenarnya pertanyaan ini dijawab sama ketua ketua bidang dakwahnya bisa semua. Ini bidang dakwahnya Masya Allah ini. Iya, Masya Allah. Gimana Habib? Saking tawadhu dia. Enggak. Insya Allah yang nanya kita jawab nanti. Untuk pertanyaan ini bakal dijawab mungkin di flyer yang akan diterbitkan oleh lembaga dakwah aja. Iya, Pak Aman. Nomor DPC dakwanya itu buat tanya jawab itu aja, lempar ke situ nanti. Oh, boleh atau enggak langsung tanya jawab di nomor DPC bidang dakwah yang ada tanya jawabnya. Boleh lanjut lagi Habib? Boleh. Pakai suara Mumtaz sekali, jangan lewat chatan, jadi ada suara dikit. Iya, yang mau tanya boleh langsung raise hand, yang mau on mic boleh langsung raise hand. Untuk yang Rizal silahkan tafadhol langsung raise hand yang mau tanya, atau langsung on mic aja nggak apa-apa. Jangan malu-malu ini sama Habib. Read ya, Habib. Ini pada malu-malu Habib kayaknya sama Habib. Muhammadnya, Masya Allah. Kalau kita ya lewat lagi jauh aja, seneng aja, apalagi duduk bareng kita. Masya Allah. Ini ada pertanyaan lagi Habib, dari ini Habib. Robiah Saab. Habib mau tanya, jika ada anak yang orang tuanya firok, itu tanggung jawab zakatnya jatuh kepada ibunya atau ayahnya? Jika ia tinggal sama ibunya, tapi ibunya nggak memiliki pekerjaan. Ayah harusnya. Anaknya belum balik kan? Anaknya belum balik kayaknya, Bib. Apa? Ayahnya. Walaupun dia tinggal sama ibunya, Bib. Walaupun dia tinggal sama ibunya. Jadi untuk tanggung jawab zakatnya tetap kembali kepada ayahnya. Kalau dia udah balik, Bib. Gimana? Kalau sudah? Udah balik. Sudah balik sebenarnya anaknya sendiri kalau mampu. Tanggung jawab sendiri ya, Bib. Anaknya sendiri kalau mampu. Ini lanjut, ada pertanyaan lagi dari Maulana Hasun. Assalamualaikum, mohon izin Habib, untuk zakat mal diberikan di pondok pesantren, musolah, dan masjid gimana ya, Bib? Jadi gini, kalau langsung dari Anda ke musola atau masjid dan lain sebagainya, itu enggak bisa. Tapi karena ini kan forum
teman-teman Rabitoh semuanya kan, sebetulnya bisa disiasati pakai muhalil. Jadi dari muzaki ke fakir miskin, nanti fakir miskin yang ngasihkan ke pondok itu boleh kalau gitu. Oh, Misalkan ini pondok penting, ini waktu saya ini ada daerah, ini masjid penting, daerah ini belum ada masjidnya, ini penting untuk ada masjid. Kumpulkan zakat malnya orang-orang, kasihin ke satu orang fakir miskin, nanti fakir miskinnya yang ngasihin ke masjid. Itu bisa seperti itu. oh ya, paham, paham. Bib. Berarti lewat yang satu fakir miskin ini tadi ya, Bib? Mm-mm. Ya, Her. Ini ada pertanyaan lagi Bib, dari Hilwa Alkaf, tapi ini kayaknya hitung-hitungan, Bib. Nggak Gak apa-apa. apa, Bib. Assalamualaikum, mau bertanya masalah zakat mal. Misal si A punya uang 500 juta dan uang 400 jutanya dipinjamkan ke temannya dan belum dibayar. Bayar jatuhnya ini hutang sudah hampir bertahun-tahun. Apakah dia tetap wajib mengeluarkan zakat? Tolong pencerahannya, Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Piutang itu tetap kena zakat. Tetap kena zakat. Namun nanti mengeluarkannya ketika uangnya sudah dibayar. Itu sudah dibayar. Jadi tetap aja. Jadi ya itu ngitung daripada piutang ini. Tapi nanti ketika sudah dibayar uangnya baru nanti dia keluarkan zakatnya. Gitu. Berarti dia tetap mengeluarkan zakat nanti, tapi nanti ya, Bib. Nah, tetap dihitung tapi nanti bayarnya ketika uangnya sudah cair. Yang 100 juta kan ada, cairkan langsung. Oh, yang 100 juta tetap langsung dicairin. Langsung. Yang 400 sisanya nanti setelah dibayar ya, Bib. Oh ya, khair Habib. Ini lanjut lagi, Bib, dari Syarif Syahab. Kakek saya sudah meninggal sehingga rumah beliau. Sudah tadi. Oh, ini udah, ya, ini udah. Ini lanjut ke Siti Rohma. Assalamualaikum, Afwan. Habib izin bertanya. Kalau zakat fitrah langsung dikasihkan kepada orang yang berhak menerima tanpa melalui panitia zakat amil, apakah boleh? Amil zakat, apakah boleh, Bib? Tidak ada masalah, malah lebih bagus itu. Malah lebih bagus sebetulnya. Dari Anda langsung ke fakir miskin, lebih bagus begitu. Jadi lebih bagus langsung diserahkan ke yang berhak. Pada fakir miskin, lebih bagus. Nggak usah pakai ngerepotin panitia atau amil, ya kan? Iya, benar. Langsung enggak apa, lebih bagus. Kalau bisa kita datengin, rumahnya kita kasih lebih bagus lagi. Kalian silaturahminya bukan dia ditelepon untuk ngambil, tapi kita yang datang, kita yang ngasih itu lebih bagus lagi. Iya, sekalian silaturahminya dapat juga ya, Bib? Jadi, Bib? Dapat juga, boleh. Masya Allah. Ini ada pertanyaan dari Suud Hamid, DPC Tuban, Jatim. Habib, boleh nggak zakat diserahkan dalam satu bungkus aja? Maksudnya satu keluarga ada 4. Oh, ini yang kayak tadi, Bib. Mungkin langsung Ana bantu jawab ya, Bib? Boleh. Ini jadi jawabannya boleh kalau satu keluarga dalam satu bungkus. Yang penting untuk hitungannya tadi tetap sesuai. Misal satu orang tadi 3 kilo, berarti untuk 4 orang ada 12 kilo. Jadi boleh, langsung 25 kilo boleh. Boleh. Lanjut, Bib, ini kayaknya pertanyaan terakhir. Ini apakah orang yang mustahik zakat berhak menerima zakat sebanyak-banyaknya? Misal nasib dia banyak yang ngasih. Bagus ya. Itu wiritannya Pak tuh biar banyak yang ngasih itu dia tuh. Jadi gini, tidak ada masalah. Justru kadang-kadang kita nih, jadi idealnya sebetulnya itu gini. Zakat ini dikumpulkan ke satu orang yang dipercaya, yang ngerti agama ya, ngerti fikih ya. Nanti kalau ada anak muda yang produktif, ini zakat kasihin ke dia sekalipun jumlahnya banyak nggak apa-apa, buat modal dan sebagainya. Harapannya apa? Tahun depan dia bayar zakat, udah nggak terima zakat lagi. Gitu. Boleh. Jadi orang yang anak muda masih mampu, kalau dikasih zakat itu seukuran bisa modal, biar dia bisa kerja. Tapi kalau misalkan sudah tua, udah bisa kerja, udah dicukupin aja untuk keperluan hidupnya. Begitu. Jadi lebih baik justru ya, Bib, kalau kita serahkan ke satu orang yang bisa produktif, Bib. Iya, lebih bagus. Karena mungkin tahun depannya dia jadi muzaki, bukan mustahik lagi. Oh iya, Masya Allah, amin. Lebih berarti mengurangi satu muzaki yang mustahak dan menambah satu muzaki. Iya. Masya Allah. Itu udah pernah dikembangin belum, Bib? Apa udah pernah dilaksanain kira-kira, Bib? Insya Allah nanti Rabitoh nanti insya Allah ya.
Di beberapa daerah udah sih. Udah sih. Jadi beberapa orang tuh patungan nanti bisa langsung buat usaha, bisa buat ada nanti tempat cucian motor dan sebagainya, itu pernah kita pernah ngurusin itu. Ini siapa tahu di Palembang juga bisa, insya Allah ya. Insya Allah Bib, tahun ini Bib, insya Allah. Lagi dalam progres Bib. Ini ada pertanyaan lagi Habib. Bagaimana hukumnya jika kita mengeluarkan zakat fitrah dan memberikan dengan orang fakir, tetapi fakir tersebut menitipkan dulu sama kita sampai selesai sholat id baru diambil, bagaimana Bib hukumnya? Kalau si fakir itu nerima terus nitipkan enggak apa-apa. Terus si fakir itu cuma ngomong aja nitipkan, ya berarti kita hitungnya bayar zakat setelah sholat id. Oh, berarti dia belum nerima dulu ya Bib? Dia sudah nerima dulu, titipkan enggak ada masalah. Tapi Jadi kalau misalkan dititipkan di kita setelah sholat id baru dia ngambil, ya enggak ada masalah juga karena tapi dianggap kita bayar zakatnya setelah sholat id. Jadi syaratnya tadi biar sebelum sholat id dia harus terima dulu Bib ya? Nah, kalau mau dapat afdholiyahnya, sunnahnya, ya dia sudah nerima dulu baru dititipkan ke kita. Oh. Tapi kalau misalkan tidak afdholiyah juga mesti sah sih, yaitu dengan begitu dia ngambil, itu dia tempat telepon, saya titip aja situ. Nanti kalau sholat id dia ngambil, ya udah sah tetap. Ya. Kecuali kalau saya titip dulu nanti seminggu kemudian saya ambil, ya mungkin bisa dosa ya. Karena kan sudah keluar dari waktunya zakatnya. Ya, ini masuk lagi pertanyaan Habib. Assalamualaikum Habib, mau tanya. Bolehkah kita kasih zakat ke ahli bait yang masuk ke kategori 8 asnaf? Syukron. Tidak ada masalah ya. Jadi dulu ahlul bait itu nggak dikasih. Kenapa? Karena memang dapat khumus daripada ghanimah, 1/25 ghanimah. Sekarang kan udah nggak ada. Para ulama bahkan seperti ada di kitab Bughyatul Mustarsyidin sekalipun, itu tetap mengatakan tidak ada masalah ahlul bait dikasih zakat sekarang ini. Boleh kasih zakat tuh boleh-boleh aja. Wajib Habib. Ini lanjut lagi Bib, ada dari Khalidin atau Didin. Beb, sampai jam berapa ini Beb? Pertanyaan terakhir ya? Iya, ini pertanyaan terakhir Bib. Assalamualaikum Ya, Habib, izin bertanya. Seandainya ada saudara kita sendiri tiba-tiba ada yang baru mengalami bangkrut usaha atau baru di PHK dari tempat kerja dan saat ini kesusahan menafkahi keluarganya, apakah bisa kita bantu Bib dengan zakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya, malah tepat sasaran. Tepat sasaran. Ya memang yang kita harus cari kondisi seperti itu. Orang kesusahan menafkahi keluarga itu tepat sasaran berarti. Itu kan maksudnya kan ini kan fakir miskin baru kan itu kan, bukan dari dulu fakir kan, fakir miskin baru kan, tepat sasaran. Yaitu zakat. Memang zakat salurkan di antara ke tempat-tempat yang semacam itu. Itu mungkin. Ya. Mungkin itu saja Bib pertanyaan-pertanyaan tadi. Setelah ini mungkin Ana mintakan sedikit sebelum penutup kita doa dulu Bib. Ana mintakan sedikit doa dari dari Dr. Mustafa. Dr. Mustafa. Dr. Mustafa yang mimpin doa. Assalamualaikum dokter. Dokter masih on enggak? Atau Habib Abdurrahman Syahab. Jangan. Antum aja Beb. Kapan lagi nak doa buat kami Beb? Nah, ini dokter Mustafanya ada Beb. Ada. Boleh. Betul. Dr. Mustafa, betul. Nah, Muhammad Habsyi, fadol antum doa. Fadol. Antum dokter. La. Ana amin kan? Ana ikut amin. 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 Tafadhal ya Muhammad Habsyi, Ustaz. Betul. Al-Fatihah bil qabul wa iqbal salih wal naftah alaina wa alaikum futuhal arifin. Amin. Lakina kufiddin la yaj'alna minal mutahabbina fillah, mutaakhina fillah, mutazawwina fillah. Wa an la yataqabbal siyamana wa qiyamana wa ja'alna mimman tabina bil qadar. Teman sumar wa taqabbal sampai hatta nahdha bil ghufran wa litik minan niran. Wa nasaw nasul fi mittiha tidak buat munasabat wa ila khadir Nabi Muhammad sallallahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Dengan berakhirnya doa yang telah disampaikan oleh
Habib Muhammad Habsyi tadi, berakhir juga acara kita pada hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, kita sesi foto bersama dulu, Bib. Boleh, Habib Muhammad? Kita Siap. sesi foto, Bib. Terakhir, Bib. Ayo semuanya boleh, yang bisa on cam, boleh di-on-kan kameranya, karena kita mau sesi foto. Oke, sudah siap semuanya? Oke, sudah banyak ini yang on cam. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Terakhir sekali lagi, 1, 2, 3. Ya khair, syukran Habibana. Ana selaku MC pada acara hari ini meminta maaf jika ada salah kata-kata ataupun perbuatan yang telah Ana buat. Kepada Allah mohon ampun. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Anda telepon ya Ustaz Muhammad. Muhammad Dr. Mustafa nak nelfon.